Bisakah kakak membayangkan ini sebagai garis bilangan? Jadi jika kakak punya 0 di sini dan garis bilangan menuju ke sana, dan kakak melihat angka 37, maka yang perlu kakak lakukan adalah berjalan dari 0 dan melangkah sebanyak 37 langkah, dan dimanapun kakak berhenti, itulah yang disebut dengan 37. Lalu ini angka 0 yang baru, dan kakak melangkah 44 langkah dari sana, dan lihat di mana kakak. Hasil penjumlahan dari kedua angka tersebut. Jadi, kamu berjalan dari awal dan berjalan lagi menuju ke arah yang sama, dan kamu akan berhenti pada jawabannya, yaitu 81. Tapi, apa yang kakak lakukan di sini? Dan bagaimana kakak membayangkannya dengan menghitung? Pikirkan. Oke, tunggu. Kakak tahu. Yang akan kakak lakukan di sini adalah membayangkan bahwa di sini ada 3 angka 10 dan 7 angka 1, lalu menambahkan angka dengan berjalan. Apakah ada perbedaannya? Jika kakak berjalan 7 langkah dulu, kemudian 30 langkah, atau berjalan 30 langkah dulu, kemudian 7 langkah. Atau bisa juga kakak berjalan 7 langkah, kemudian berjalan 4 langkah dari 44. Kemudian kakak melihat, oh, kakak berada di angka 11. Kemudian bayangkan, kakak melompat 10 angka sebanyak 8 kali. Kenapa 8? Yaitu 3 lompatan untuk angka 37 dan 4 lompatan untuk angka 44. 1 lompatan untuk angka 11. Dan kakak hanya perlu melompat 1 angka dari angka 11. Jadi 1 lompatan lagi. Jadi kakak hanya perlu melakukan 8 lompatan angka 10. Karena sebelumnya kakak sudah melompat 1 angka dan melakukan 8 lompatan angka 10, maka kakak akan berada di angka 81. Itulah yang kakak lakukan ketika kakak melakukan penjumlahan. Kakak hanya berjalan di garis bilangan, namun cara melakukannya dengan cara yang berbeda, bukan? Lalu bagaimana dengan hitungan? Sama saja. Pertama, kakak menghitung satuannya dulu, kemudian baru puluhannya. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kenapa kakak tidak bisa melompat angka puluhan dulu, lalu baru melompat angka satuan? Bukannya akan sama saja? Maksudnya, bisakah kakak menjumlahkan dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri? Apakah kakak akan mendapatkan jawaban yang benar? Kalau kakak melakukannya dengan begini, kakak tidak akan mendapatkan jawaban yang benar. Apakah ada caranya? Pikirkan pertanyaannya. Jadi, bila kamu menjumlahkan 2 angka puluhan, apa yang akan kamu lakukan? Misalnya, kakak punya 2 angka, 73 dan 19, dan kakak ingin menjumlahkannya. Kalau kakak melakukannya dari kiri ke kanan, lihat apa yang terjadi. 7 ditambah 1 adalah 8, bukan? Kakak melakukannya dari kiri dulu. Dan lihat, 3 ditambah 9 adalah 12. Dan kakak dapat angka 8 dan 12, 8, 12. Apakah kamu paham? Tentunya jawaban itu salah. Karena kakak tahu penjumlahan 70 sekian dan 19 sekian tidak akan menghasilkan 800. Tidak masuk akal. Jadi tidak bisa melakukan penjumlahan dari kiri ke kanan. Tapi kira-kira bisa nggak ya? Kakak dapat melakukannya asalkan kakak tahu apa yang kakak lakukan. Kalau kakak tidak tahu, maka kakak akan mendapatkan jawaban yang salah. Sehingga aturannya, perhitungan dimulai dari kiri ke kanan. Namun jika kakak tahu apa yang kakak lakukan, kakak dapat membayangkannya dengan banyak cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan garis bilangan. Lalu kakak bisa melakukan apapun yang kakak mau, kan?
Pertama, melompat angka satuan dulu, baru menambahkan angka puluhannya. Sekarang, kakak mau melompat ke angka puluhannya dulu. Jadi, jika kakak melihat angka 73 di kepala kakak, kakak bisa membayangkan 70 ditambah 3. Sehingga kakak harus melompat sebanyak 7 kali. Atau, sekali lompat adalah 10 langkah. Dan melakukan lompatan satuan sebanyak 3 kali, atau sekali lompat adalah 1 langkah. Jadi kakak melakukan 7 lompatan puluhan dan 3 lompatan satuan. Sehingga dimanapun kakak melihat, kakak akan melihat angka puluhan dan satuan. Apabila angkanya ratusan, maka kakak harus melompat ke ratusannya dulu, puluhan, dan baru satuannya. Jadi, pada angka 73, kakak melakukan 7 lompatan puluhan dan 3 lompatan satuan. Lalu apa angka berikutnya? 19. Kakak hanya melompat 1 puluhan dan 9 satuan kan? Jadi jika kakak ingin gabungkan semuanya dan melompat puluhannya dulu, kakak harus melakukan lompatan puluhan sebanyak 7 lompatan, ditambah 1 lompatan lagi, sehingga jumlahnya 8 lompatan bukan? Jadi sekarang kakak sudah mendekati jawaban kakak. Jawaban kakak akan berada di sekitar 80 atau lebih, kakak tidak tahu. Jadi kakak sudah di 80, maka kakak akan tinggal melompat sekali lagi. Berapa lompatan satuan yang harus kakak lakukan? Jawabannya adalah 3 lompatan satuan untuk angka pertama dan 9 lompatan satuan untuk angka kedua. Lalu kakak akan melihat posisi kakak. Kakak di posisi 80. Lalu kakak melakukan lompatan sebanyak 12 satuan. Jadi kakak bisa katakan bahwa kakak melakukan 8 lompatan puluhan dan 12 lompatan satuan. Kakak bisa katakan itu tidak salah. Tapi kakak juga bisa katakan dengan cara yang berbeda. Hei, ada 12 satuan. Jadi kakak menyimpan 10 lompatan satuan. Dan itu menjadikannya 1 lompatan puluhan. Sehingga kakak kemudian harus melakukan 9 lompatan puluhan dan 2 lompatan satuan. Sekarang kakak berada pada angka 92. Jadi, apakah kakak tadi menjumlahkan dari kiri ke kanan? Iya. Itu yang tadi kakak lakukan. Karena kita sudah mengerti yang terjadi. Kita dapat menjumlahkan dengan cara apapun. Dan sering berlatih, maka kita akan semakin mudah melakukan penjumlahan dari kiri ke kanan. Karena kamu akan mendekati jawaban akhir, bukan? Saat kakak melihat 2 angka tersebut, kakak tahu jawabannya di antara 80 dan 90. Karena kakak punya 70 dan beberapa puluhan, kakak punya 9 dan 3 yang mana jumlahnya adalah 12. Lalu kita bisa melakukannya untuk angka yang lebih besar.